Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi dari SMKN Negeri 2 Purwakarta, kelas 11 Manajemen Perkantoran 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam mata pelajaran konsentrasi keahlian manajemen perkantoran ekonomi bisnis dengan guru mata pelajaran Ibu Tri Wahyuningsi SPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja dalam memenuhi tugas dengan judul menyusun skala prioritas kebutuhan, juga berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Skala prioritas adalah pengurutan jenis-jenis kebutuhan berdasar tingkat kepentingannya. Skala prioritas akan membantu seseorang untuk menentukan target tujuan utama. Skala prioritas biasanya ditentukan dengan cara memilih kebutuhan yang paling penting atau yang harus segera dipenuhi. Jika dijabarkan secara keseluruhan, contoh skala prioritas kebutuhan adalah sebagai berikut. Misalnya, jika kebutuhan paling mendesak adalah membeli sepatu karena sepatu yang lama telah rusak, maka setelah menerima gaji bulanan, Anda bisa menyisihkan uang untuk membeli sepatu tersebut. Cara menyisihkan dan menentukan skala prioritas kebutuhan. 1. Catat semua kebutuhan yang ada. 2. Utamakan kebutuhan yang menyangkut banyak orang. 3. Urutkan dari kepentingan, periode, dan jumlah. Manfaat skala prioritas kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan utama terpenuhi. Hal ini terjadi karena Anda menyadari dan paham kebutuhan yang harus didahulukan dibanding membeli hal yang bukan prioritasnya. Yang kedua, keuangan lebih terkendali. Dengan membeli kebutuhan berdasarkan prioritas, keuangan Anda juga dapat lebih terkendali. Anda dapat hidup lebih hemat dan mampu menyisihkan sisa uang untuk dana darurat atau kegiatan produktif lainnya. Yang ketiga, perencanaan keuangan berjalan baik. Selain kebutuhan utama terpenuhi dan hidup jadi lebih hemat, manfaat selanjutnya yang bisa didapatkan adalah rencana keuangan akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan besaran jumlah yang sudah dislotkan terlebih dahulu. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi skala prioritas. Yang pertama, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk bisa membayar atau memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk konsumsi. Jika semakin tinggi pendapatan individu, akan semakin luas alternatif pilihan kebutuhan hidupnya. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, status sosial. Status sosial seseorang di dalam masyarakat bisa mempengaruhi prioritas kebutuhan individu. Misalnya, seseorang kepala desa akan memprioritaskan kebutuhan di lingkungan tempat memimpinnya dibandingkan dengan pilihan lain. 3. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas seseorang. Lingkungan ini mencakup interaksi dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat sekitar. Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya alam secara arif adalah suatu konsep pemanfaatan sumber daya alam yang sifatnya secara berkelanjutan atau kontinu. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam pada masa kini dengan tanpa membahayakan resiko kemampuan pada generasi yang akan datang guna memenuhi kebutuhan sumber daya alam. Berikut ada beberapa cara untuk menerapkan prinsip ini. Yang pertama, perencanaan yang teliti. Kedua, prioritaskan hal-hal yang memberikan dampak positif. Yang ketiga, pertimbangkan sumber daya lainnya. Ada pula pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Jika sumber daya alam yang akan dimanfaatkan tersebut dapat diperbaharui, maka langkah yang paling utama dan arif adalah dengan cara menjaga lingkungan hidup sumber daya alam tersebut supaya tetap tumbuh dan lestari. Contohnya adalah seperti pada pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian, maka yang harus dilakukan adalah menjaga dan menjamin kesuburan tanah, ketersediaan air, pemupukan, dan lain sebagainya.
Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Apabila sumber daya alam yang akan dimanfaatkan tersebut tidak dapat diperbaharui, maka langkah yang paling tepat dan arif adalah dengan cara penghematan dan memikirkan bagaimana supaya pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan alam sekitar. Prinsip pemanfaatan sumber daya alam untuk dapat menjaga kelestarian sumber daya dan memanfaatkan sumber daya alam menggunakan 3 prinsip, yaitu prinsip mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang. Yang pertama, prinsip mengurangi adalah prinsip yang digunakan untuk jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya terbatas, maka penggunaannya harus dikurangi agar tidak cepat habis. Contohnya adalah penggunaan bahan bakar minyak, batu bara, dan lain sebagainya yang berasal dari dalam bumi. Yang kedua, prinsip daur ulang adalah sebuah proses pengolahan kembali bahan bekas dalam bentuk sampah yang kenal tidak memiliki nilai ekonomi menjadi barang yang dapat berguna bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, prinsip memakai ulang adalah prinsip yang menyangkut penggunaan suatu bahan atau alat yang berkali-kali dalam bentuk yang sama. Adapun jenis prinsip pemakaian ulang ini tidak bisa diterangkan pada jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Manfaat hutan sebagai penyeimbang ekosistem. Karena hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hutan menutupi hampir sepertiga dari seluruh daratan di bumi serta menyediakan manfaat esensial bagi seluruh spesies. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, semua berasal dari hutan. Kita melakukan eksploitasi sumber daya alam karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Kondisi ini semakin pelik, mengingat pelanggaran peruntuk tata ruang di berbagai daerah Indonesia pun kian masif. Kesimpulannya yaitu, sumber daya alam adalah masalah kita sebagai manusia. Perlu ada kebijakan yang arif dari semua masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar kelestariannya tetap terjaga dan anak cucu kita dapat merasakannya juga di hari kelak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.